Al-ishrun, kemudian yang 20, poin yang ke-20 adalah jawazu takhsisi ba'dhin nasi bil ilmi duna ba'dhin. Bolehnya kita mengkhususkan seseorang atau orang yang satu dengan ilmu tanpa yang lainnya. Boleh kita mengkhususkan satu orang dengan ilmu tertentu tanpa orang yang lain. Walidzalika anna an-nabiyya khassa hadzal ilma bi Mu'adzin duna Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Karena ya Nabi SAW telah mengkhususkan juga hadis ini kepada Mu'adz ya, dan tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, tidak kepada Utsman, dan tidak kepada Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Fayajuzu an nukhassisa ba'dhan nasi bil ilmi duna ba'd. Oleh karena itu boleh kita mengkhususkan seperti itu. Haitsu inna ba'dhan nasi law akhbartahu bi syai'in min al-ilmi iftatana. Karena boleh jadi ya, ketika engkau mengatakan atau mengabarkan satu ilmu kepada seseorang, itu akan dia terfitnah dengannya, akan menjadi fitnah baginya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka lan tuhadditsa qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan sesuatu kepada manusia yang mana yang engkau sampaikan itu tidak mampu dicerna, tidak sampai pemahamannya, tidak sampai ilmunya kepada orang yang engkau kabarkan itu, illa kana li ba'dihim, kecuali itu ya bagi sebagian mereka, bagi orang yang engkau sampaikan itu fitnatun, akan menjadi fitnah baginya. Contohnya misalnya tentang salat berjamaah ya, tentang salat berjamaah ya, itu bagaimana hukumnya ya menurut ijma', apakah dia wajib ain atau wajib kifayah. Kita tahulah bagaimana ijma'nya dari 4 mazhab tentang pembahasan ini. Dan dari ulama siapa misalnya yang mengatakan salat berjamaah di masjid itu adalah fardu ain. Misalnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi hal ini kalau diketahui oleh orang-orang awam akan salah paham ya. Nanti mereka bisa kosong masjid, misalnya seperti itu. Tetapi sekali lagi hal-hal seperti ini jika diketahui orang-orang yang belum paham, maka bisa bahaya. Bisa-bisa mereka tidak akan datang ke masjid-masjid ya. Dan masih banyak persoalan-persoalan yang ya belum bisa disampaikan kepada orang awam. Karena mungkin mereka akan menjadi fitnah kepada mereka. Ini lain dengan persoalan-persoalan akidah ya. Kalau persoalan akidah itu misalnya pembahasan-pembahasan tentang ya, misalnya Al-Quran itu firman Allah secara hakiki atau bukan hakiki. Orang-orang awam tidak boleh tahu. Kalau dalam akidah Asy'ariyah misalnya mereka anggap Al-Quran itu bukan firman Allah yang hakiki. Itu adalah perkataan Jibril atau ya satu makhluk yang Allah ciptakan yang kemudian diambil perkataan itu disampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka yakini begitu karena mereka menganggap bahwa tidak mungkin Allah berbicara dengan huruf dan suara. Lalu kemudian mereka katakan bahwa ini tidak boleh diyakini, tidak boleh dipelajari, tidak boleh ditahu oleh orang awam, akan menjadi fitnah. Bukan begitu ya. Dan kita juga sebagai dai membahas hal-hal seperti ini ya, tidaklah kita akan membahas kecuali memang karena sudah tersebar pemahaman seperti ini. Ya, kalau pemahaman seperti ini sudah tersebar seperti sekarang, lalu kemudian kita diam dan tidak membahasnya, itu orang-orang bahkan bisa tersesat ya, bisa terfitnah. Dengan berkembangnya pemahaman-pemahaman seperti ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di langit, tidak di alam, tidak di luar alam. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata-kata dengan huruf dan suara. Ya, di dalam kuburan Nabi itu bukan Nabi ya, tapi itu adalah hamba Allah. Ini semua pemahaman-pemahaman yang keliru ya, yang keliru yang mana kita harus luruskan. Ya, Allah bersatu dengan makhluk, ya, bisa menghidupkan kucing yang sudah mati, manusia bisa memiliki sifat haya. Ini semua muncul dan kita jelaskanlah. Ya, tidak boleh kita diam kalau fitnah itu sudah menyebar. Kalau fitnah sudah menyebar di tengah-tengah umat, maka kita jelaskanlah. Kita jelaskan. Dan juga Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab ilmi, dalam Sahih Bukhari, Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hadithun nasa bima ya'rifun, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia, berbicaralah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka pahami, dengan apa-apa yang mereka ketahui. Fa yuhadditsu kullu ahadin, oleh karena itu hendaknya kita membicarakan ya, pembicaraan kita kepada seseorang atau kepada manusia hasaba maqdiratih wa fahmihi wa aqlihi. Hendaknya kita berbicara dengan orang itu ya, kita bicara pada tingkat pemahamannya saja, pada apa yang ia pahami
dan pada apa yang dipahami oleh pikirannya, oleh akalnya. Kemudian al-hadits wal 20 ke-21 adalah tawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'a al-irdafi alaihim. Tawadu'nya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menaiki seekor keledai plus goncengannya, plus ia sallallahu alaihi wasallam juga menggonceng. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi jahan. Nabi itu adalah orang yang paling mulia, ya, makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi kedudukannya. Ma'adzalika huwa asyaddu nasi tawaddu'an. Bersama dengan itu pun Nabi adalah manusia yang paling tawaddu'. Haitsu raqabal himar wa ardafa alaihim. Ya, ketika hal itu bisa dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tunggangan, ya, menaiki kendaraan yang biasa, ya, bukan kuda di sini tetapi keledai. Ya, keledai kita tahu bagaimana derajatnya dibanding kuda, ya. Dan juga ada goncengannya. Ya, ibarat kita sekarang naik kendaraan buntut, ya. Vespa buntut, lalu kita menggonceng orang di belakang. Tapi kita ini bukan pejabat, ya. Nabi pejabat. Nabi saat itu banyak pengikutnya kan. Wa hadza fi ghayati tawaddu'. Ini adalah bentuk ketawadduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz anna al-'adat al-kubara 'adamul irdaf. Kebanyakan para pembesar-pembesar itu ya tidak mau menggonceng bawahannya. Tidak mau menggonceng, ya, bawahannya. Wa raqaba sallallahu alaihi wasallam al-himar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaiki kendaraan yang sederhana. Menaiki himar, keledai. Walau syaa la rakaba ma arada. Ya, padahal kalau Nabi mau, Nabi bisa menaiki apa yang ia mau. Ya, Nabi bisa sanggup menaiki kendaraan apa saja yang ia mau yang ada di saat itu. Dan Nabi, ya, tentu ya, banyak pengikutnya ketika di Madinah, sudah banyak harta rampasan perang, sudah, ya. Nabi mau naik apa saja tentu bisa. Wala munqasa fi dzalika, dan tidak ada keraguan padanya. Tidak ada satu kekurangan pun kalau Nabi mau. Inna man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Oleh karena itu siapa yang bertawaddu', siapa yang rendah diri kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Atsaniyatu wal 20, yang ke-22, jawazul irdafi 'ala dabah. Bolehnya kita menggonceng seseorang di atas tunggangan, ya, di atas tunggangan kuda atau benda hidup seperti ini. Wa dzalika anna nabiyya ardafa Mu'adzan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggonceng Mu'adz radhiyallahu anhu. Lakin yushtaratu lil irdafi alla yashukku 'ala dabbah. Tapi dengan syarat, ya, kita tidak menyusahkan, ya, memberatkan hewan tunggangan. Fa in syaqqa lam yajuz dzalika. Kalau dia memberatkan tunggangan, ya, maka itu tidak boleh, ya. Kalau menjadi tunggangan kita menjadi berat di luar kemampuannya, susah, maka itu tidak boleh. Ats-tsalisatu wal 20, yang ke-23, 'idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Agungnya pembahasan ini, persoalan ini. Haitsu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada Mu'adz, wa ja'alaha minal umuri allati yubashshiru biha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan persoalan ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah, ya, yang Nabi sampaikan kepada Mu'adz, dan Mu'adz pun sampaikan kepada manusia. Ar-rabi'atul 20, ke-24, fadilatu Mu'adzin radhiyallahu anhu. Keutamaan agungnya kedudukan Mu'adz radhiyallahu anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna nabiyya khassahu bihadzal ilmi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkannya, ya, hadis ini, ilmu ini. Wa ardafahu ma'ahu 'ala al-himar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggonceng Mu'adz, ya, di atas keledai, di atas goncengannya. Menunjukkan kedudukan Mu'adz yang begitu mulia. Keluargaku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.